Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Di video ini, kami kelompok satu akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial yang di dalamnya mencangkup tentang triadic reciprocal causation, agen manusia, dan regulasi diri. Dengan salah satu tokoh psikologi terkenal, yaitu Albert Bandura. Sebelum kami menjelaskan tentang teori kognitif sosial, mari kita simak terlebih dahulu biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 14 Desember 1925 di Mendere, yaitu suatu kota kecil di dataran utara Alberta. Albert Bandura adalah salah satu anak laki-laki dari keluarga dengan 5 orang kakak perempuan. Kedua orang tuanya berimigrasi dari negara Eropa Timur saat mereka remaja. Ayahnya berasal dari Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Ia belajar untuk mengarahkan dirinya sendiri di sekolah kecil yang ada di kota tersebut yang hanya memiliki sedikit guru dan sumber daya. Ia menjadi siswa di sekolah menengah atas yang hanya memiliki 2 pengajar untuk mengajarkan keseluruhan kurikulum. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Bandura melewatkan musim panas di Yukon dan bekerja di daerah Alaska. Pengalaman itu membawanya berkenalan dengan sesama pekerja yang bervariasi. Walaupun observasinya terhadap sesama pekerja ini yang mulai menumbuhkan minatnya dalam psikologi klinis, ia tidak memutuskan menjadi psikolog sampai ia memasuki University of British Columbia, Vancouver. Di universitas, Bandura bepergian ke kampus dengan mahasiswa kedokteran dan teknik yang merupakan orang-orang yang telah bepergian sejak pagi hari. Daripada tidak melakukan apa-apa di pagi hari, Bandura memutuskan untuk mengikuti suatu kelas psikologi dan ia merasa tertarik dan kemudian ia memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi. Setelah lulus dari universitas dalam waktu 3 tahun, Bandura mencapai program pascasarjana psikologi klinis yang mempunyai dasar teoritis yang kuat sehingga penasihatnya merekomendasikan University of Iowa dan ia meninggalkan Kanada dan pergi ke Amerika Serikat dan menyelesaikan gelar masternya pada tahun 1951 dan mendapatkan gelar PhD. Kemudian ia menghabiskan 1 tahun di Wichita dan menyelesaikan hubungan kerja pasca program doktornya di Wichita Guidance Center. Dan tahun 1953 ia bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford University. Kebanyakan dari publikasi Bandura adalah dalam ranah psikologi klinis, terutama berkutat dengan psikoterapi dan tes Rorschach. Kemudian, ia berkolaborasi dengan almarhum Richard Hawarders, mahasiswa pascasarjananya, untuk menerbitkan suatu makalah mengenai perilaku kriminal agresif. Pada tahun berikutnya, buku mereka Adolescent Aggression 1959 muncul saat itu. Sejak saat itu, Bandura terus menerbitkan beragam buku dengan subjek yang bervariasi. Selain berkolaborasi dengan mahasiswa pascasarjana, Bandura telah mengetahui lebih dari selusin posis dalam pengumpulan ilmiah yang bergensi, termasuk menjadi ketua American Psychological Association pada tahun 1974, kedua Western Psychological Association pada tahun 1980, dan ketua kehormatan Canadian Psychological Association pada tahun 1999. Dan selain itu, ia juga mendapatkan keselusin gelar kehormatan dari berbagai universitas presidensi di seluruh dunia. Bandura saat ini memegang David Starr Jordan Professorship of Social Science in Psychology di Stanford University. Triadic reciprocal causation. Sistem ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara 3 variabel: lingkungan, perilaku, dan manusia. Manusia yang dimaksud oleh Bandura diaplikasikan secara umum walaupun tidak eksklusif seperti faktor kognitif, yaitu memori, antisipasi, perencanaan, dan penilaian. Oleh karena manusia memiliki dan menggunakan kapasitas kognitif ini, mereka mempunyai kapasitas untuk memilih atau melakukan restrukturisasi pada lingkungan mereka, yaitu kognisi merupakan sebagian hal yang menentukan kejadian apa yang diperhatikan oleh seseorang, nilai-nilai apa yang mereka letakkan pada kejadian tersebut, dan bagaimana mereka mengorganisasikan kejadian tersebut untuk digunakan di masa depan.
Walaupun kognisi mempunyai dampak kausal yang kuat pada lingkungan dan perilaku, tetapi kognisi bukanlah sebuah entitas yang otonom atau bersifat independen dari kedua variabel lainnya. Bandura mengkritik pakar teori yang mengatribusikan penyebab perilaku manusia pada dorongan internal seperti insting, dorongan kebutuhan, dan keinginan. Kognisi sendiri ditentukan dan dibentuk oleh perilaku dan lingkungan. Seorang anak memohon pada ibunya untuk memberikannya makanan yang kedua, yang berdasarkan sudut pandang ibunya adalah suatu kejadian dalam lingkungan. Apabila sang ibu secara otomatis tanpa berpikir memberikan makanan pada anaknya, maka keduanya akan mengondisikan perilaku satu sama lain. Berdasarkan logika dari Skinner, perilaku sang ibu akan dikontrol oleh lingkungannya, namun perilakunya kemudian akan mempunyai efek kontrol baik terhadap lingkungannya, yaitu anaknya. Akan tetapi dalam teori Bandura, sang ibu mampu berpikir mengenai konsekuensi dari memberikan atau tidak menghiraukan perilaku anaknya. Ia mungkin dapat berpikir, apabila memberikan makanan yang kedua, ia akan berhenti menangis untuk sementara. Namun di masa depan, ia mungkin akan tetap bertahan sampai ibunya menyerah pada anaknya. Oleh karena itu, ibu tidak akan memberikan makanan yang kedua. Ibu mempunyai dampak baik pada lingkungan anaknya maupun perilakunya sendiri, menolak permohonan anaknya. Selanjutnya, perilaku anak, lingkungan sang ibu akan membentuk kognisi dan perilaku sang ibu. Apabila anaknya berhenti meminta, sang ibu mungkin akan mempunyai pikiran yang lain. Oleh karena itu, perilaku berikutnya akan ditentukan sebagian oleh interaksi timbal balik dari lingkungan, kognisi, dan perilakunya. Agen manusia. Human agency atau agen manusia adalah esensi dari kemanusiaan. Bandura yakin bahwa manusia bersifat meregulasi diri sendiri, proaktif, merefleksikan diri, dan dapat mengatur diri sendiri serta mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tindakan mereka sendiri untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Agen manusia merupakan sebuah proses aktif dari mengeksplorasi, memanipulasi, dan mempengaruhi lingkungannya untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Aspek-aspek inti agensi manusia. Bandura mendiskusikan 4 aspek inti dari agensi manusia. Yang pertama, intensionalitas. Merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang secara bertujuan. Sesuatu intensi meliputi adanya perencanaan, tetapi juga meliputi tindakan. Yang kedua, visi. Visi untuk dapat menentukan tujuan, mengantisipasi kemungkinan hasil dari tindakan mereka, dan memilih perilaku yang akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan, dan menghindari yang tidak diinginkan. Visi memberikan manusia kemampuan untuk membebaskan diri dari kungkungan lingkungan. Ketiga, reaktivitas diri. Manusia mempunyai kapasitas untuk reaktivitas diri dalam proses motivasi dan regulasi tindakan mereka sendiri. Manusia tidak hanya menentukan pilihan, tetapi mereka juga memonitor kemajuan untuk memenuhi pilihan-pilihan tersebut. Bandura mengetahui bahwa menentukan tujuan saja tidak cukup untuk mendapatkan konsekuensi yang diinginkan. Tujuan haruslah spesifik, berada dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkannya, dan merefleksikan pencapaian potensial yang tidak terlalu jauh di masa depan. Dan yang keempat, refleksi diri. Manusia mempunyai kapasitas untuk refleksi diri. Manusia adalah penilai dari bagaimana mereka berfungsi. Mereka dapat memikirkan serta mengevaluasi motivasi, nilai, dan arti dari tujuan hidup mereka, serta dapat memikirkan kapabilitas dan pemikiran mereka sendiri. Mekanisme refleksi diri manusia yang paling penting adalah efikasi diri, yaitu keyakinan mereka bahwa mereka mampu untuk melakukan suatu tindakan yang akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Efikasi diri. Bandura mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura beranggapan bahwa keyakinan atas efikasi seseorang adalah landasan dari agen manusia. Efikasi diri bukan merupakan ekspektasi dari hasil tindakan kita.
Bandura pada 1986 dan 1997 membedakan antara ekspektasi mengenai efikasi dan ekspektasi mengenai hasil. Efikasi merujuk pada keyakinan diri seseorang bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Sementara ekspektasi atas hasil merujuk pada prediksi dari kemungkinan mengenai konsekuensi perilaku tersebut. Hasil tidak boleh digabungkan dengan keberhasilan dalam melakukan perilaku tersebut. Hasil merujuk pada konsekuensi dari perilaku, bukan menyelesaikan melakukan tindakan tersebut. Selain berbeda dari ekspektasi mengenai hasil, efikasi diri juga harus dibedakan dari beberapa konsep lain. Pertama, efikasi diri tidak merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas motorik kasar, seperti berjalan, meraih, atau memegang. Selain itu, efikasi tidak mengimplikasikan bahwa kita dapat melakukan perilaku tersebut tanpa adanya kecemasan, stres, atau rasa takut. Hal tersebut hanyalah penilaian kita, akurat ataupun tidak, mengenai apakah kita dapat atau tidak melakukan suatu tindakan yang diperlukan. Terakhir, penilaian tentang efikasi tidak sama dengan level ambisi. Berikut 4 hal yang berpengaruh pada efikasi diri. Yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu, yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa yang berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan. Kegagalan cenderung akan menurunkan hal tersebut. Yang kedua, pemodelan sosial, yaitu pengalaman tidak terduga. Efikasi diri meningkat saat kita mengobservasi pencapaian orang lain yang mempunyai kompetensi yang setara, namun akan berkurang saat kita melihat rekan sebaya kita gagal. 3. Persuasi sosial. Efikasi diri dapat juga diperoleh atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini cukup terbatas, tetapi di bawah kondisi yang tepat, persuasi diri orang lain dapat meningkat atau menurunkan efikasi diri. Dan yang terakhir atau keempat, kondisi fisik dan emosional adalah sumber terakhir dari efikasi. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa saat seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stres yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Proksi meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bandura mengatakan bahwa tidak ada orang yang mempunyai waktu, energi, dan sumber daya untuk dapat menguasai semua aspek kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi dengan sukses, seharusnya melibatkan kombinasi ketergantungan pada agen proksi dalam beberapa area fungsi. Manusia berusaha untuk mengubah kehidupan mereka sehari-hari dengan menghubungi representasi mereka dalam kongres atau orang-orang berpengaruh lainnya. Misalnya, mencari mentor untuk yang dapat membantu mereka belajar keterampilan yang berguna. Akan tetapi, proksi mempunyai sisi kelemahan. Dengan bergantung terlalu banyak terhadap kompetensi dan kekuatan orang lain, seseorang dapat mengurangi efikasi pribadi dan kolektif mereka. Bandura memperlihatkan bahwa perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan efikasi kolektif dan bekerja lebih efektif di bawah sistem yang berbeda. Bandura menyebutkan beberapa faktor yang dapat melemahkan efikasi kolektif. Pertama, manusia hidup dalam dunia yang bersifat transisional. Apa yang terjadi di suatu area di bumi dapat mempengaruhi manusia yang hidup di negara lain, memberikan mereka perasaan tidak berdaya. Kedua, teknologi di masa sekarang yang tidak dimengerti atau dipercayai bahwa manusia dapat mengontrolnya, dapat mengurangi perasaan efikasi kolektif mereka. Kondisi ketiga yang dapat melemahkan efikasi kolektif adalah mesin-mesin sosial yang kompleks, dengan tingkatan birokrasi yang menghambat perubahan sosial. Orang-orang yang berusaha mengubah struktur birokrasi seringkali putus karena kegagalan atau dengan lamanya jangka waktu antara tindakan mereka dan perubahan yang dapat terlihat. Keempat, jangkauan dan besaran dari permasalahan manusia yang luar biasa dapat menurunkan efikasi kolektif. Peperangan,
kemiskinan, kelebihan populasi, kriminalitas, dan bencana alam adalah beberapa masalah global yang dapat membuat manusia merasa sangat tidak berdaya. Akan tetapi, walaupun dengan adanya permasalahan transnasional yang besar ini, manusia yakin bahwa perubahan positif dapat dilakukan apabila manusia dapat bertahan dengan usaha kolektif mereka dan tidak putus asa. Melihat sudut pandang dunia, Bandura menyimpulkan bahwa globalisasi telah masuk lebih jauh ke dalam kehidupan manusia. Perasaan efikasi kolektif yang dimiliki bersama dan mampu bertahan menjadi suatu poin yang sangat penting untuk dapat meneruskan minat bersama. Di sini saya akan menjelaskan regulasi diri. Saat manusia mempunyai efikasi diri yang tinggi dan yakin terhadap ketergantungan, mereka akan proksi dan mempunyai efikasi kolektif yang solid. Mereka akan mempunyai kemampuan yang baik untuk dapat meregulasi perilaku mereka. Bandura yakin bahwa manusia menggunakan strategi proaktif maupun reaktif untuk melakukan regulasi diri. Dan di sini ada dua proses yang berkontribusi terhadap regulasi diri. Yang pertama, itu ada manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk dapat memanipulasi faktor eksternal yang memberikan input terhadap paradigma interaktif timbal balik. Dan yang kedua, manusia mampu untuk memonitor perilaku mereka dan mengevaluasi hal tersebut dalam konteks tujuan yang dekat dan jauh. Oleh karena itu, perilaku muncul dari pengaruh timbal balik antara faktor internal dan eksternal. Dan di sini ada faktor-faktor eksternal regulasi diri. Ada dua cara faktor eksternal memengaruhi regulasi diri. Yang pertama, faktor tersebut memberikan kita suatu standar untuk mengevaluasi perilaku kita. Contohnya, faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh personal, membentuk standar individual untuk evaluasi. Dan yang kedua, faktor eksternal memengaruhi regulasi diri dengan menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan. Penghargaan intrinsik tidak selalu cukup. Kita juga membutuhkan intensif yang didapatkan dari faktor eksternal. Contohnya tuh seorang seniman membutuhkan lebih banyak penguatan daripada kepuasan diri untuk dapat menyelesaikan suatu mural yang besar. Dan di sini ada faktor-faktor internal regulasi diri. Bandura menyebutkan 3 kebutuhan internal dalam proses melakukan regulasi diri yang terus-menerus. Yang pertama ada observasi diri. Kita harus dapat memonitor performa kita walaupun perhatian yang kita berikan padanya belum tentu akurat. Dalam situasi interpersonal, seperti bertemu dengan kenalan baru atau melaporkan suatu kejadian, kita akan memonitor kemampuan bersosialisasi dan moralitas dari perilaku kita. Dan yang kedua ada proses penilaian. Proses penilaian membantu kita meregulasi perilaku kita melalui proses mediasi kognitif. Kita tidak hanya mampu untuk menyadari diri kita secara reflektif, tetapi juga menilai seberapa berharga tindakan kita berdasarkan tujuan yang telah kita buat untuk diri kita. Dan yang terakhir ada regulasi diri melalui agen moral. Bandura melihat agen moral memiliki beberapa aspek. Salah satunya yaitu tidak menyakiti orang lain dan membantu orang lain secara proaktif. Bandura bersikeras bahwa prinsip moral dapat memprediksikan perilaku moral apabila prinsip tersebut diubah menjadi tindakan. Dengan kata lain, pengaruh regulasi diri tidak terjadi secara otomatis namun berfungsi hanya apabila mereka diaktifkan. Suatu konsep yang disebut Bandura sebagai aktivitasi selektif atau selective activation.